ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya mahasiswi dari Universitas Budi Luhur dengan NIM 173151028 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Praktik Pengolahan Data Penelitian Manajemen dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal PLS SEM. Beberapa hal penting SEM menggunakan PLS menurut Monique dan Leys. Di antaranya, SEM menggunakan PLS terdiri dari komponen. Yang pertama, model struktural, yang kedua, model pengukuran, dan yang ketiga, skema pembobotan. Ketiga bagian ini merupakan ciri khusus SEM dalam PLS dan tidak ada pada SEM yang berbasis kovarian. SEM menggunakan PLS hanya mengizinkan model hubungan antara variabel yang rekursif atau searah saja. Hal ini sama dengan model analisis jalur atau path analysis, tidak sama dengan SEM yang berbasis kovarian yang mengizinkan juga terjadinya model non-rekursif atau timbal balik. Pada model struktural, yang disebut juga sebagai model bagian dalam, semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel laten eksogenus dan variabel laten endogenus. Variabel laten eksogenus adalah variabel penyebab atau variabel tanpa diketahui oleh variabel lainnya dan dengan tanda panah menuju ke variabel lainnya. Variabel laten eksogenus adalah variabel yang dianggap dipengaruhi oleh variabel lain model pengukuran, yang disebut juga sebagai model bagian luar, menghubungkan satu variabel manifest atau indikator dengan variabel lainnya. Dalam kerangka PLS, suatu variabel manifest hanya dapat digabungkan dengan satu variabel laten. Semua variabel manifest yang dihubungkan dengan satu variabel laten disebut sebagai satu blok. Dengan demikian, setiap variabel laten mempunyai blok variabel manifest. Suatu blok harus berisi setidak-tidaknya satu indikator. Satu blok dihubungkan dengan variabel laten dapat reflektif. Variabel-variabel manifest berperan sebagai indikator yang dipengaruhi oleh konsep yang sama dan yang melandasinya atau formatif. Indikator-indikator yang membentuk atau menyebabkan perubahan pada variabel laten. Algoritma PLS bertujuan untuk melakukan estimasi nilai semua variabel laten atau nilai-nilai faktor dengan menggunakan prosedur iterasi. Skema pembobotan digunakan untuk estimasi bobot bagian dalam pada langkah kedua pada algoritma PLS. Skema pembobotan awal menggunakan Catroid atau rata-rata aritmatik. Kemudian, perkembangan selanjutnya, skema pembobotan juga menggunakan pembobotan faktorial dan jalur. Koefisien jalur diestimasi dengan menggunakan OLS atau Ordinary Least Square menurut model strukturalnya. Koefisien jalur dalam SEM PLS ialah koefisien regresi baku atau beta. Data yang dapat dianalisis dengan menggunakan PLSM. Data yang digunakan dalam PLSM tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data. Dengan demikian, PLSM memberikan kelonggaran pada data yang tidak berdistribusi normal. Hal ini berbeda dengan SEM yang berbasis kovarian, yang selama ini dikenal banyak orang, di mana normalitas data menjadi suatu keharusan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian, PLSM menjadi suatu prosedur alternatif selain SEM yang berbasis kovarian. Karena dalam praktik atau kenyataannya, kita sering menemukan bahwa data yang akan kita kelola tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan prosedur ini, sebaiknya kita menggunakan pengujian data terlebih dahulu
seperti apa distribusi data yang akan kita gunakan. Sekalipun demikian, data yang berdistribusi normal juga dapat dipergunakan dalam PLSM sebagaimana kita menggunakan data tersebut dalam SEM yang berbasis kovarian skala pengukuran. Karena akar dari PLSM adalah regresi linier, sebagaimana sudah kita ketahui. Dalam regresi linier, skala pengukuran yang dipergunakan harus tidak-tidaknya berskala interval. Maka data yang akan dikelola dengan menggunakan PLSM sebaiknya merupakan data dengan skala pengukuran interval. Sekalipun demikian, hal ini tidak menjadi keharusan dalam PLSM. PLSM memberikan kelonggaran kepada penggunanya untuk menggunakan skala pengukuran selain interval, di mana hal ini tidak diizinkan dalam SEM yang berbasis kovarian, yang selama ini kita kenal. Asumsi. Beberapa asumsi dalam PLSM diantaranya, asumsi utama dalam penggunaan PLSM ialah tidak mengharuskan mengikuti asumsi normalitas karena PLSM tidak memerlukan data sebagaimana dalam SEM yang kovarian, di mana dalam SEM tersebut data diharuskan berasumsi normal. Kelonggaran ini memungkinkan kita menggunakan data yang tidak berdistribusi normal. Asumsi berikutnya ialah PLSM dapat menggunakan ukuran sampel yang kecil, tidak seperti pada SEM yang berbasis kovarian, yang mengharuskan peneliti menggunakan ukuran sampel yang besar, dikarenakan SEM merupakan suatu prosedur yang dikategorikan dalam prosedur multivarian, di mana hampir semua prosedur multivarian harus data yang berjumlah besar. Misalnya setidak-tidaknya 400. Sebaliknya, dalam PLSM tidak mengharuskan peneliti menggunakan jumlah data yang besar. Dengan demikian, prosedur ini memberikan keuntungan bagi pengguna saat kesulitan dalam mencari data yang berjumlah besar. Tidak mengharuskan randomasi sampel. Dengan demikian, sampel yang dipilih dengan pendekatan non-probabilitas seperti accidental sampling, progressive sampling, dan sejenisnya dapat digunakan dalam PLSM. Memperbolehkan indikator formatif dalam mengukur variabel laten selain indikator reflektif. Hal ini tidak diizinkan dalam SEM berbasis kovarian yang menggunakan indikator relatif saja. PLSM mengizinkan adanya variabel laten dikotomi. PLSM memberikan kelonggaran terhadap keharusan adanya skala pengukuran interval. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan skala pengukuran selain interval. Distribusi residual dalam PLSM tidak diharuskan seperti pada SEM yang berbasis kovarian, di mana dalam SEM tersebut distribusi residual harus sekecil mungkin seperti pada regresi linier. PLSM cocok digunakan sebagai prosedur yang digunakan untuk mengembangkan teori pada tahap awal. Hal ini berbeda dengan SEM yang berbasis kovarian yang menggunakan teori untuk dikonfirmasi dengan menggunakan data sampel. Pendekatan regresi dalam PLSM lebih cocok dibandingkan dengan SEM yang berbasis kovarian. Dalam PLSM hanya diperbolehkan model eksklusif atau sebab akibat saja dan tidak mengizinkan model non-eksklusif atau timbal balik, sebagaimana dalam SEM yang berbasis kovarian. PLSM memungkinkan model sangat kompleks dengan banyak variabel laten dan indikator. Persyaratan jumlah data. Jika SEM berbasis kovarian mengharuskan ukuran sampel yang besar yang dapat mencakup ratusan bahkan ribuan observasi, maka dalam PLSM cukup dengan menggunakan ukuran sampel yang kecil. Ukuran sampel ini memiliki persyaratan yaitu minimal 10 kali dari besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur satu variabel laten, atau 10 kali dari jumlah struktural terbanyak yang ditunjukkan ke variabel laten tertentu dalam model struktural. Penelitian yang digunakan oleh Chin dan Newstein
membuktikan hanya dengan menggunakan 20 data mereka mendapat menggunakan PLSM dengan benar. Tujuan menggunakan PLSM. SEM dengan PLS digunakan saat tujuan penelitian ialah memprediksi dan mengembangkan teori. Hal ini berlainan dengan SEM yang berbasis kovarian yang ditunjukkan untuk menguji teori yang ada dalam konfirmasi. Di samping itu, PLSM juga digunakan untuk memprediksi variabel laten endogenus atau mengidentifikasi variabel-variabel utama jika riset merupakan riset eksploratori atau perluasan suatu teori struktural yang ada. Variabel-variabel yang digunakan dalam PLSM. Observe variabel. Variabel yang dapat diobservasi secara langsung atau variabel manifest atau indikator atau referensi. Unobserved variable. Variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung atau fenomena abstrak. Atau variabel laten atau faktor atau konstruk. Kecocokan model. PLSM tidak menggunakan kriteria kecocokan model global seperti pada SEM yang berbasis kovarian. Kriteria yang digunakan ialah meliputi A. Penilaian model bagian luar atau disebut juga dengan model pengukuran, yaitu menghubungkan antara variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya. B. Penilaian model bagian dalam atau model struktural, yaitu di mana semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori. Pengukuran model reflektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas dapat digunakan Cronbach's alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Besarnya nilai minimal ialah 0,7 sedangkan idealnya adalah 0,8 atau 0,9. Selain Cronbach's alpha digunakan juga nilai composite reliability yang diinterpretasikan sama dengan nilai Cronbach's alpha. Setiap variabel laten harus dapat menjelaskan varian indikator masing-masing tidak-tidaknya sebesar 50%. Oleh karena itu, korelasi absolut antara variabel laten dan indikator harus kurang dari 0,7 nilai absolut loading baku bagian luar. Indikator reflektif sebaiknya dihilangkan dari model pengukuran jika mempunyai nilai loading baku bagian luar di bawah 0,4. Terdapat dua jenis validitas dalam PLSM, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang mendasari variabel laten tersebut. Perwakilan tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata varian yang diekstraksi atau average variance extract. Nilai AFE setidak-tidaknya sebesar 0,5. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai, yang mempunyai arti bahwa suatu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah variabel indikator-indikatornya dalam rata-rata. Sedangkan validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan keterberadaan yang memadai. Maksudnya ialah seperangkat indikator yang digabungkan diharapkan tidak bersifat unidimensional. Pengukuran validitas diskriminan menggunakan kriteria yang disampaikan oleh Fornell-Laker dan Cross-Loadings. Postulat Fornell-Laker menyebutkan bahwa suatu variabel laten berbagai
varian lebih dengan indikator yang mendasarinya daripada dengan variabel-variabel laten lainnya. Hal ini jika diartikan secara statistik, maka nilai AFE setiap variabel laten harus lebih besar daripada nilai rata-rata tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya. Kriteria kedua untuk validitas diskriminan ialah loading, yaitu masing-masing indikator diharapkan lebih tinggi dari cross-loading-nya masing-masing. Jika kriteria Fornelleker menilai validitas diskriminan pada tataran konstruk atau variabel laten, maka cross-loading memungkinkan pada tataran indikator. Pengukuran model formatif. Penilaian dengan menggunakan validitas tradisional tidak dapat diaplikasikan untuk indikator-indikator yang digunakan dalam model pengukuran formatif dan konsep reliabilitas atau konsistensi internal. Dan validitas konstruk atau validitas konvergen dan diskriminan menjadi tidak bermakna saat diaplikasikan pada model formatif. Oleh karena itu, pengukuran pada model formatif memerlukan dua lapisan. Pertama, pengukuran pada latar konstruk atau variabel laten, dan kedua, pengukuran pada tataran indikator atau variabel manifest. Terdapat beberapa masalah pada tataran variabel laten, diantaranya apakah indeks formatif mencerminkan tujuan yang sesuai, hubungan antara indeks-indeks formatif dengan variabel-variabel lainnya dalam suatu model jalur tertentu harus didukung oleh riset sebelumnya. Adanya kesalahan phi pada variabel laten atau construct error term phi yang mencerminkan variabel laten yang tidak dapat dijelaskan dengan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian, validitas eksternal dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan 1 min phi yang diharapkan nilainya tidak boleh kurang dari 0,8. Nilai ini mempunyai makna sebesar 80% indeks formatif sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Beberapa indikator dalam satu blok yang berfungsi formatif terhadap suatu variabel laten tertentu dapat berkorelasi sangat tinggi. Jika ini terjadi pada indikator-indikator tersebut, mengalami apa yang disebut dengan multikolinearitas. Demikian video yang saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. The summer's